Kalian pernah nonton film thriller yang bikin kita bingung siapa sebenarnya tokoh jahatnya? Nah, kasus yang mau kita bahas hari ini mirip-mirip kayak gitu. Bayangin perusahaan yang memproduksi baterai untuk lebih dari sepertiga mobil listrik dunia termasuk Tesla, Ford, bahkan General Motors baru aja masuk daftar hitam atau blacklist Amerika Serikat. Pertanyaannya, ini langkah buat melindungi industri dalam negeri Amerika atau justru nembak kaki sendiri? Dan apakah ini langkah cerdas untuk melindungi kepentingan dalam negeri atau malah sabotase ke industri kendaraan listrik dunia? Bagaimana dampak ke pasar Asia Tenggara dan Indonesia? Apakah ini peluang atau tantangan baru? Bagaimana konflik ini bisa kita panen? Jadi penting banget tonton sampai akhir. Kita akan bahas semua hari ini, termasuk kenapa ini penting banget buat masa depan mobil listrik termasuk di Indonesia. Jadi gini, kita bicara dari sudut pandang Amerika dulu. CATL alias Contemporary Amperex Technology Limited itu bukan pemain ecek-ecek. Mereka adalah produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia. Mereka literally jadi nyawa atau jantung buat mobil listrik yang sekarang makin banyak di jalan, termasuk di Indonesia. Nah, klien mereka Tesla, General Motors, dan Ford, bahkan produsen mobil listrik di Eropa. Jadi bayangkan seberapa besar pengaruh mereka di dunia EV. Apa yang bikin CATL begitu besar? Ada beberapa alasan. Pertama, inovasi teknologi. Mereka memproduksi baterai lithium iron phosphate atau LFP yang lebih aman, lebih murah, dan lebih tahan lama dibandingkan baterai lithium ion biasa. LFP ini juga lebih cocok untuk kendaraan listrik karena biayanya lebih efisien dan risikonya lebih rendah. Kedua, CATL nggak cuma bikin baterai, tapi juga menguasai rantai pasok dari hulu ke hilir, dari tambang bahan baku, manufacture, hingga distribusi. Mereka punya skala ekonomi yang luar biasa besar. Cina, negara asal mereka, mendukung penuh industri ini dengan subsidi besar-besaran. Dengan pasar domestik yang sangat kompetitif, CATL bisa terus tumbuh dan mendominasi pasar global. Tapi di tengah semua kesuksesan ini muncul masalah besar. Mereka sekarang jadi target blacklist Amerika Serikat. Beberapa minggu lalu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau DoD menetapkan CATL sebagai Chinese Military Company. Artinya mereka dianggap punya hubungan dengan pemerintah dan militer Cina. Amerika Serikat khawatir perusahaan seperti ini bisa digunakan untuk kepentingan geopolitik Cina. Masalahnya, status blacklist ini nggak cuma soal nama buruk. Perusahaan-perusahaan Amerika yang bekerja sama dengan CATL bisa kehilangan akses ke kontrak pertahanan Amerika Serikat di masa depan. Jadi langkah ini sebenarnya semacam peringatan keras. Kalau kalian kerjasama dengan CATL, siap-siap kena imbasnya juga. Nah, reaksi dari CATL tentu aja mereka nggak tinggal diam. Mereka menyatakan bahwa tuduhan ini salah besar dan bahkan mengancam akan mengambil langkah hukum. Mereka juga bersikeras bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam bisnis atau aktivitas militer. Tapi muncul pertanyaan, apakah keputusan ini benar-benar berdasarkan ancaman keamanan? Atau ini cuma cara Amerika Serikat untuk memblokir dominasi Cina di pasar baterai global? It's another day, another series of companies being added to this list. As you mentioned, Alex, it's basically a list by the US government that says these Chinese companies. Mari kita bicara dampaknya. Amerika punya target ambisius pada tahun 2030, 50% dari semua mobil baru yang dijual di Amerika Serikat harus mobil listrik. Untuk mencapai itu, mereka butuh pasokan baterai yang stabil, murah, dan berkualitas tinggi. Nah, CATL adalah pemain utama yang bisa menyediakan itu. Kalau mereka diblokir, siapa yang bisa menggantikan? Ada LG Energy Solution atau Panasonic, tapi masalahnya adalah skala dan harga. CATL punya skala ekonomi yang memungkinkan mereka memproduksi baterai dengan biaya jauh lebih murah. Kalau Amerika Serikat bergantung pada alternatif lain, di sana harga baterai bisa naik. Produksi mobil listrik melambat, dan akhirnya harga mobil listrik di pasar sana juga melonjak. Dampak ini nggak cuma dirasakan di Amerika Serikat, kita bisa belajar dari Eropa. Tahun 2023, Uni Eropa mulai membatasi impor baterai dari Cina, termasuk dari CATL. Nah, akibatnya harga mobil listrik di sana naik, dan penjualannya justru melambat. Kalau Amerika Serikat nggak hati-hati, mereka bisa mengulang kesalahan yang sama.
Untuk memahami kenapa CATL jadi sorotan, kita perlu melihat faktor di balik kesuksesan mereka. Pertama, regulasi dan subsidi pemerintah Cina. Industri kendaraan listrik di Cina tumbuh pesat karena didukung subsidi besar-besaran. Ini menciptakan pasar domestik yang sangat kompetitif dengan ratusan merek EV bersaing. Kedua, inovasi teknologi. CATL terus memimpin dalam pengembangan teknologi baterai. Nah, selain LFP, mereka juga mengembangkan teknologi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Ketiga, rantai pasok yang lengkap. Mereka nggak cuma memproduksi baterai tapi juga mengontrol proses dari tambang bahan baku hingga distribusi. Ini memberi mereka keunggulan kompetitif yang sulit disaingi oleh perusahaan lain. Dan mereka ibarat nyawa atau jantungnya kendaraan listrik. Tapi justru karena keunggulan inilah mereka jadi target. Banyak yang melihat dominasi CATL ini sebagai ancaman geopolitik, bukan sekedar ancaman ekonomi. Dan menariknya, CATL masuk ke Indonesia. Langkah CATL untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat dengan investasi sebesar 1,2 miliar US dollar bisa menjadi game changer, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga pasar Asia Tenggara. Dengan kapasitas produksi yang mencapai 15 GWh per tahun, GWh atau gigawatt per jam adalah satuan energi yang digunakan untuk mengukur kapasitas baterai mobil listrik. Nah, pabrik CATL ini berpotensi mengubah Indonesia menjadi salah satu pusat manufaktur baterai EV global. Hal ini selaras dengan strategi pemerintah Indonesia yang ingin memaksimalkan cadangan nikelnya, bahan baku utama baterai sebagai daya tarik investasi asing. Namun blacklist yang diterapkan di Amerika Serikat pada CATL dapat memberikan dampak domino yang signifikan. Di satu sisi, langkah Amerika Serikat ini menguntungkan pemain lokal dan regional karena potensi pengalihan pasar dari Amerika Serikat ke Asia Tenggara, terutama ke Indonesia, yang memiliki daya saing lebih tinggi dalam biaya produksi. Di sisi lain, status blacklist ini juga bisa menimbulkan ketidakpastian bagi mitra dagang yang ingin menggunakan baterai CATL untuk pasar ekspor, terutama ke Eropa dan Amerika Serikat, yang berpotensi terkena hambatan tarif dan regulasi. Untuk Indonesia, kehadiran CATL sebenarnya bisa menjadi keuntungan strategis. Pada tahun 2030, kebutuhan baterai kendaraan listrik di dalam negeri diperkirakan mencapai 40 GWh per tahun, termasuk untuk 500.000 mobil listrik dan sekitar 4 juta kendaraan roda 2. Nah, produksi lokal baterai oleh CATL dapat membantu menekan harga kendaraan listrik di dalam negeri, sehingga mempercepat penetrasi pasar domestik. Selain itu, kehadiran CATL bersama dengan Hyundai, LG Energy Solution, dan BYD menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok EV global. Namun ada tantangan besar di depan. Jika ketergantungan pasar pada CATL terlalu besar, Indonesia juga bisa berdampak apabila tekanan geopolitik terhadap perusahaan ini terus berlanjut. Selain itu, Indonesia perlu memastikan bahwa transfer teknologi dan pengembangan tenaga kerja lokal benar-benar maksimal, agar investasi ini tidak hanya menjadi aliran modal semata, tetapi juga membangun kapabilitas jangka panjang untuk industri EV domestik. Di satu sisi, ini adalah peluang bagi Indonesia untuk mengonsolidasikan posisinya sebagai pusat produksi baterai dunia. Di sisi lain, ketergantungan terhadap perusahaan yang tengah menghadapi tekanan geopolitik ini harus diantisipasi dengan kebijakan mitigasi risiko yang matang. Satu hal yang jelas, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi game changer dalam industri EV global, asalkan mampu memainkan kartu dengan bijak. Nah, diskusikan pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi kalian yang akan membawa topik ini lebih berkembang. Dan subscribe WikiWek jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini. Terima kasih.